Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nuansa tahun baru 2023 dan masih bersama saya lagi di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Hari ini kita akan membahas buat kamu yang lagi bingung, masih nggak habis pikir. Kenapa sih kok banyak banget orang-orang aneh di sekitar kamu yang bisa-bisanya gitu loh ya, membenci kamu tanpa alasan yang jelas. Nah, kali ini kita akan membahas kejadian yang banyak di antara kamu yang masih bingung nih. Kenapa sih kok gue kayaknya harus kenal sama orang yang jahatnya seperti dia? Gue tuh nggak tahu apa-apa, salahku di mana. Tapi kenapa ya orang-orang di sekitar gue kok kayaknya nggak suka gitu loh ya sama gue? Gimana ya kak? Tolong dong kak caranya supaya gue bisa jadi orang tuh gak dibenci sama orang lain. Pertanyaannya mungkin seperti itu ya yang ada di benak kamu. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang mungkin sering kamu pikirkan, atau jangan-jangan saat ini itu yang jadi kendala dalam hidup kamu. Kamu merasa dibenci oleh orang-orang, tapi kamu nggak tahu harus melangkah kemana, kenapa, dan bagaimana ya. Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasakan sebuah keadaan di mana kamu tuh niatnya baik, tapi kok nggak tahu kenapa ada orang-orang gitu ya yang muncul dalam hidup kamu, tapi kelakuannya itu loh buat kamu jadi sakit hati, jadi perih itu hati kamu dan rasanya kayak terobek-robek. Oke, kenapa ya bisa begitu? Nah, awal ceritanya tuh begini loh teman-teman. Dalam hidup ini ada kesalahpahaman terbesar yang sudah diyakini dan diamini oleh banyak orang. Kesalahpahaman terbesar itu adalah banyak orang yang meyakini bahwa ketika diri kita dibenci orang, berarti diri kita tuh hina, berarti diri kita tuh sial. Coba, ada nggak di antara kamu yang merasa seperti itu? Karena ada orang-orang yang benci nih, kayaknya gue hina banget ya, sial banget ya. Apakah kamu merasa diri kamu itu adalah orang-orang yang tidak berharga dan sial karena memang ada perilaku orang-orang yang membenci kamu? Nah, itu loh kesalahpahaman terbesar yang sudah diyakini sebagian besar orang. Padahal itu salah loh. Salahnya di mana, Kak? Begini, semakin kita dicintai banyak orang, teman-teman, orang yang membenci kita itu semakin kelihatan. Dengan kata lain, orang yang membenci kita itu akan selalu muncul. Tidak peduli sehebat apapun kita, bahkan semakin hebat kita, orang-orang yang benci kita pun akan semakin banyak. Itu fakta loh. Karena memang dalam hidup ini adil, tidak mungkin semua orang mencintai kita. Di antara orang yang mencintai kita itu, pastilah ada orang yang membenci kita juga. Tidak peduli sesempurna apa diri kita. Sekali lagi, tidak peduli sesempurna apa diri kita itu. Sangat normal loh ini. Nah, banyak orang yang curhat kepada saya begini. Kak, gue udah jadi orang baik banget loh. Tapi kenapa ya kok gue udah capek-capek berbuat baik? Ada aja gitu orang yang ngefitnah lah, ngejelek-jelekin lah, nusuk gue dari belakang. Padahal kan gue orangnya baik gitu kak.
Ya kan banyak di antara kamu yang rasanya seperti itu ya, udah niat baik, diludahi. Gara-gara diludahi orang, kamu merasa sial. Padahal coba deh, kamu lihat, ada nggak sih orang baik yang tidak difitnah? Coba, saya tanya sama kamu. Coba kamu lihat kiri kanan di mana ada orang baik, orang itu pasti kena fitnah. Paling nggak fitnah kecil, ya. Lihat-lihat coba, siapa orang yang baru-baru ini yang kebaikannya bukan main, malah dia kena fitnah. Coba deh pikirin, orang itu kurang baik apa coba? Tapi kena fitnah juga. Kenapa ya? Ya karena memang manusia itu selalu dikelilingi oleh segala sesuatu hal yang dimana ada warna hitam dan juga harus ada warna putih. Di mana ada orang yang menyukai kita, pasti ada juga orang-orang yang tidak suka sama kita. Tidak peduli sebaik apapun dan sesempurna apapun kita. Sekarang, saya akan memberikan kunci rahasia bagaimana cara kita menyikapi mereka dengan cara yang bijak, dengan cara kutipan motivasi pastinya, dan membuat kita sendiri selamat dan mereka pun bahagia. Caranya begini teman-teman, perlu kamu ketahui, orang-orang yang membenci kita itu dibagi menjadi dua golongan. Ya, golongan yang pertama adalah orang-orang yang membenci kita karena mereka iri dengan kemajuan kita. Jadi di sini kita tidak salah apa-apa. Cuma karena mereka iri dengan kemajuan kita, mereka jadi benci dengan kita. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang membenci kita karena memang kita sendiri yang kelakuannya. Mohon maaf ya, amit-amit jabang bayi. Jadi orang yang membenci kita ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama udah jelas ya, karena memang mereka salah sendiri, karena memang mereka iri sama kita gitu loh ya. Dan yang kedua, orang yang membenci kita karena kitanya sendiri nih, sebagai manusia, teman-teman yang kelakuannya salah dan layak untuk dibenci. Saya sengaja menjabarkan ini dulu karena seperti yang saya bilang, untuk bisa mengobati sesuatu, kamu harus tahu dulu nih penyebabnya. Sampai di sini, pasti kamu bertanya nih, kalau begitu Kak, ada nggak sih ciri-cirinya dari orang yang benci kita karena mereka iri sama kita, dan orang yang benci kita karena memang kelakuan kita sendiri nih? Bingung ya, bagaimana cara membedakan orang yang benci kepada kita karena iri dan orang yang benci kepada kita karena memang kelakuan kita? Nah, apakah ciri-cirinya ada? Jawabannya ada. Ciri-cirinya gampang kok. Ciri-cirinya bisa dilihat dari jumlahnya. Sekali lagi, ciri-cirinya bisa dilihat dari jumlahnya. Nah, sekarang kamu coba deh lihat dari semua teman-teman kamu. Contohnya nih, di antara mereka semua, lebih banyak yang membenci kamu atau menyukai kamu. Coba, kalau mereka lebih banyak yang membenci kamu itu berarti kamu yang salah, karena mereka mayoritas. Betul nggak sih? Tapi kalau di antara semua teman-teman kamu hanya 1-2 orang yang benci sama kamu, dan mereka minoritas, berarti mereka yang salah. Dan mereka iri dengan kemajuan kamu. Gampang kan? Jadi cuma dilihat dari jumlahnya dulu nih teman-teman. Kalau memang orang yang membenci kamu itu minoritas jumlahnya, ya sedikit, berarti mereka yang salah. Mereka iri dengan kamu. Tapi kalau mereka jumlahnya mayoritas, mereka lebih banyak dari orang-orang yang menyukai kamu, berarti kamu yang harus sadar bahwa kamu kelakuannya nih udah salah, udah menyimpang. Jelas ya teman-teman? Nah sekarang coba kamu buktikan. Benar nggak perkataan saya? Coba kamu lihat sekitar kamu, ada nggak sih orang-orang yang dibenci? Banyak orang, bukankah dia dibenci banyak orang karena kekuasaannya sendiri yang salah? Kalau benar, coba lihat diri kamu sendiri. Berapa banyak orang yang membenci kamu? Apakah mereka mayoritas atau minoritas? Kalau mereka minoritas, berarti mereka yang salah, karena mereka iri dengan kamu. Tapi kalau mereka mayoritas, mohon maaf ya, diri kamulah dalam hal ini yang menjadi biang keroknya. Bersalah ya, mungkin coba deh cross-check lagi perkataan kamu, tingkah laku kamu, coba di cross-check lagi. Mungkin hal ini yang bisa kamu perbaiki. Kalau kita melakukan sebuah perilaku yang buruk kepada orang lain tanpa alasan yang jelas, ya wajar dong dibenci. Ya karena perbuatan kita sendiri gitu ya. Nah,
Bagaimana sih caranya kita supaya kita bisa keluar dari mereka? Caranya adalah begini. Pertama, kamu lihat deh, orang yang membenci kamu itu masuk ke dalam golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama di mana mereka minoritas dan mereka membenci kamu karena mereka iri? Ataukah mereka masuk golongan yang kedua? Yang mana mereka mayoritas, berarti adalah kamu nih yang salah sendiri, yang pernah melakukan perbuatan buruk kepada mereka. Coba lihat mereka termasuk golongan yang mana. Nah, untuk golongan yang pertama, yang mana orang iri membenci kamu, ya, dengan kemajuan hidup kamu nih, obatnya itu cuma dua. Abaikan dan doakan. Doain ngapain sih kak? Kan mereka yang salah loh. Ya, oke, dengerin dulu. Orang yang iri itu teman-teman, itu paling kasihan loh. Karena apa? Seperti perkataan orang tua zaman dulu, bahwa iri pertanda tidak mampu. Nah, sadar atau enggak teman-teman, perasaan iri itu loh yang membuat doa seseorang itu tidak bisa terkabul. Sekali lagi ya, perasaan iri itu adalah penghalang terbesar dari apa yang ingin kamu capai apapun. Apapun hal itu. Nah, sekarang bayangin, kasihan kan orang-orang yang iri sama kita, mereka tuh nggak mampu seperti kita. Dan mereka juga nggak akan mampu selama irinya itu masih ada di hati mereka. Nah, makanya kita doain mereka, semoga mereka diberikan hidayah sama Allah, agar kembali ke jalan yang benar, supaya hidup mereka pun bisa berubah. Jadi, ya cukup abaikan dan doakan saja mereka. Fakta ya ini. Itu yang pertama. Bagaimana kalau yang membenci kita termasuk dari golongan yang kedua, yaitu mereka membenci kita karena memang kita yang salah. Nah ini nih, sekarang saya tanya sama kamu sendiri. Kalau kamu nih punya salah, apa yang harus kamu lakukan? Ya benar, minta maaf tanpa rasa sungkan ya teman-teman. Kamu sadar nggak sih, berapa banyak masalah bisa selesai dalam seketika hanya karena perkataan maaf? Berapa banyak percaya atau enggak nih, sebenarnya pertengkaran dalam hidup kamu, baik itu di rumah tangga, pergaulan, ataupun dalam hubungan pekerjaan, masalah pertengkaran itu bisa kelar loh, kalau salah satu mau minta maaf. Bener nggak sih? Nah sekarang daripada kita mikirin kenapa dia benci gue kalau mereka jumlahnya banyak, dan memang itu salah kamu, ya minta maaf lah kepada mereka ketika kamu berani minta maaf nih teman-teman. Percaya atau enggak, nanti mereka pun akan baik loh dengan sendirinya sama kamu. Kenapa? Karena memang kata maaf itu bisa membuat orang merasa dihargai. Dan perasaan dihargai itu yang bisa membuat masalah seketika menjadi lebih damai. Cobain deh, pasti saya benar. Gimana? Jelas kan? Nah dari sini sekarang kamu sudah punya ilmu baru. Bagaimana bisa menyikapi orang yang membenci kita, yang biasa disebut haters. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kamu, dan jika menurut kamu ilmu ini sangat bermanfaat, silahkan sebarkan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kamu, kepada teman-teman baik kamu juga. Oke? Masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari Kutipan Motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. See you! Bye!